Kelihatan nggak? Kelihatan. Gue mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sparta, selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami di bab 2 atau chapter 2 yang bertemakan accounting teori konstruksi atau teori akuntansi konstruksi. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Nadia Syahda Farinka, dengan NIM 2020-12-11-040. Yang kedua, Mikaela Revalina Sutedi, dengan NIM 2020-12-11-041. Lalu ada Rizky Windiana Kirani dengan NIM 2020-12-11-043. Lalu di sini cara untuk mempelajari dan menilai teori akuntansi itu dengan melakukan klasifikasi sesuai dengan asumsi yang diandalkan. Bagaimana mereka merumuskan, terus melakukan pendekatan dan menjelaskan serta memprediksi suatu peristiwa. Lalu beberapa klasifikasi yang digunakan adalah pendekatan pragmatis, sintaksis, normatif, positif, dan naturalistik. LO1 atau chapter 1 tentang pragmatic theories. Pragmatic theory. Pragmatic teori atau teori pragmatik adalah didasarkan pada pengamatan terus-menerus terhadap para akuntan untuk menyalin prosedur dan prinsip akuntansi mereka. Teori dapat dikembangkan dari pengamatan akuntan bertindak dalam situasi tertentu. Teori tersebut dapat diuji dengan mengamati apakah akuntan bertindak sesuai dengan teori yang disarankan atau tidak. Lalu di sini ada Starling mengatakan bahwa teori tersebut merupakan pendekatan antropologis. Prinsip konservatisme. Antropolog akuntansi mencatat angka konservatis dan mengeneralkannya. Mereka membuat prinsip ini untuk diuji dengan mengamati apakah orang akuntan memang mencatat angka konservatif atau tidak. Yang kedua, prinsip keragaman. Prinsip ini diuji dengan mengamati apakah para akuntan memang mencatat kejadian serupa dengan cara yang berbeda atau tidak. Lalu ada kritik pendekatan pragmatis deskriptif, ada 3, yaitu tidak memasukkan penilaian dari tindakan akuntan. Apakah akuntan melaporkan sesuai cara seharusnya atau tidak? Yang kedua, tidak menyediakan teknik akuntansi untuk ditantang. Contohnya itu ada mengamati metode akuntan dan teknik serta mengajarkan bahwa teknik tersebut kepada siswa. Lalu siswa tersebut akan menjadi akuntan praktik yang akan diamati di masa depan. Yang ketiga atau yang terakhir, memusatkan perhatian pada perilaku akuntan, bukan pada pengukuran atribut perusahaan. Lalu Starling memberikan penilaian bahwa teori akuntansi sama dengan teori fisika, di mana teori akuntansi harus berkaitan dengan fenomena dan teori fisika berkaitan dengan fenomena fisik. Pendekatan pragmatis seperti ini tidak tepat untuk konstruksi teori akuntansi. Jadi kesimpulannya itu dalam kaitan dengan teori normatif tentang bagaimana akuntansi harus dilakukan daripada teori pragmatis yang menggambarkan praktik di dunia nyata. Lalu ada pendekatan pragmatis psikologikal, yaitu berbeda dengan pendekatan pragmatik deskriptif sebelumnya, di mana para ahli teori tersebut mengamati perilaku akuntan, sedangkan di pragmatik
psikologikal ini mereka atau ahli teori itu mengamati tanggapan terhadap akuntan seperti laporan keuangan. Terus reaksi pengguna diambil sebagai bukti laporan keuangan bermanfaat dan mengandung informasi yang relevan atau tidaknya. Lalu di sini ada permasalahan pendekatan pragmatis psikologikal, yaitu beberapa bereaksi dengan cara yang tidak logis. Lalu yang kedua, mereka memiliki respon yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, beberapa pengguna tidak bereaksi seperti seharusnya yang diinginkan. Untuk permasalahan atau kekurangan tersebut diatasi dengan adanya teori keputusan dan menguji pada sampel di beberapa orang supaya mengetahui hasilnya. Lalu fokus akuntansi pada penggunaan transaksi yang bersifat historical cost dan aplikasi konservatif. Historical cost itu kejadian berurutan dan berdasarkan tanggal transaksi. Sedangkan konservatisme adalah sikap akuntansi yang berhati-hati dalam penyajian akuntansi di kondisi ketidakpastian. Untuk sintaktik berkaitan dengan struktur yang jelas atau apa dan bagaimana mereka dapat menyajikan informasi. Sedangkan semantik berkaitan dengan interpretasinya dan dampak. Lalu LO2 atau chapter 2 tentang sintaktik dan semantik teori. Yang pertama itu ada teori sintaktik. Teori sintaktik itu teori yang berhubungan dengan struktur proses pengumpulan data dan laporan keuangan. Teori ini mencoba menerapkan praktek akuntansi yang sedang berjalan dan bagaimana para akuntan bereaksi terhadap situasi tertentu dalam pengambilan keputusan tersebut. Lalu yang kedua ada teori semantik. Teori semantik ini berkonsentrasi pada hubungan antara objek atau kejadian atau simbol. Info semantik adalah transaksi dan pertukaran yang dicatat dalam voucher, jurnal, dan buku besar. Kemudian mereka dimanipulasi atas dasar premis dan asumsi bahwa asumsi akuntansi biaya historis. Contohnya itu kita asumsikan kita asumsikan bahwa inflasi tidak dicatat dan nilai pasar. Kemudian menggunakan akuntansi double entry dan prinsip-prinsip akuntansi biaya historis untuk menghitung laba rugi di posisi keuangan. Proporsi individu diverifikasi setiap kali laporan audit dengan memeriksa perhitungan dan manipulasi. Dengan cara ini, teori biaya historis telah dikonfirmasi berkali-kali, secara berulang-ulang atau berkali-kali. Lalu ahli teori akuntansi mengkritik terhadap pendekatan ini. Ada 3. Yang pertama itu teori konten semantik hanya berdasarkan inputnya, tidak ada operasi untuk memverifikasi keluaran yang dihitung. Lalu yang kedua, proses audit memverifikasi untuk menginput dengan memeriksa dokumen yang mendasari perhitungan matematis. Terus yang terakhir itu kedua hal tersebut tidak merupakan hasil akhir, yang berarti laporan akuntansi disiapkan menggunakan sinteks yang sempurna. Mereka memiliki nilai dalam praktiknya. Untuk itu sintaktik berjalan dengan struktur yang jelas, sedangkan semantik berkaitan dengan interpretasinya, lalu untuk pragmatik sendiri berkaitan dengan dampaknya. Lalu ini akan dibacakan oleh Kirani.
Baik, saya Rizky Widiana Kirani dengan NIM 2020-12-11-043 akan menjelaskan tentang normatif teori atau teori normatif. Next. Not next. Pada tahun 1950-an dan 1960-an pendekatan ini mengalami era keemasan dalam penelitian akuntansi. Pendekatan normatif ini berfokus pada rekomendasi kebijakan dan apa yang seharusnya dilakukan daripada analisa dan praktik-praktik yang diterima saat ini. Jadi, teori normatif ini hanya menyebutkan hipotesis tentang bagaimana akuntansi seharusnya dipraktekkan tanpa menguji hipotesis berikut. Dan teori ini menjelaskan penjelasan atau penalaran mengapa perlakuan akuntansi tertentu lebih baik atau lebih efektif daripada perlakuan alternatif karena tujuan akuntansi tertentu harus dicapai. Lalu, penelitian yang menggunakan pendekatan normatif ini mendasarkan pada teori analitik atau sintaktik dan empiris atau induktif. Lalu, teori normatif ini lebih berkonsentrasi pada dua hal, yaitu untuk menentukan true income suatu perusahaan dan pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya, true income atau pendapatan sebenarnya itu berfokus pada dua hal, yaitu pengukuran tunggal untuk aset dan suatu bentuk sifat laba yang unik dan benar. Namun, tidak ada kesepakatan tentang apa yang benar atau pengukuran yang benar dari nilai dan keuntungan. Lalu pengambilan keputusan, pendekatan ini berasumsi bahwa tujuan dasar akuntansi adalah untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan dari pengguna laporan akuntansi tertentu dengan menyediakan data akuntansi yang relevan dan bermanfaat. Contohnya, misalnya untuk membantu investor memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual saham. Dalam kebanyakan kasus, teori ini didasarkan pada konsep ekonomi klasik atas keuntungan dan kekayaan atau pengambilan keputusan nasional. Next. Teori normatif ini didasarkan pada anggapan. Yang pertama, akuntansi seharusnya merupakan sistem pengukuran. Yang kedua, laba nilai dapat diukur secara tepat. Lalu yang ketiga, akuntansi keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Yang keempat, pasar tidak efisien dalam pengertian ekonomi. Dan yang terakhir, ada beberapa pengukur laba yang unik. Next. Selanjutnya membahas teori positif.
Next. Pada tahun 1970-an, teori akuntansi ini bergerak kembali ke metodologi empiris atau disebut juga positif metodologi. Teori ini menggunakan pendekatan empiris, yang berarti menguji hipotesis yang berkaitan dengan praktek yang sebenarnya atau fakta dari dunia nyata. Teori ini juga memprediksi peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya, perbedaan utama antara teori normatif dan teori positif adalah bahwa teori normatif bersifat preskriptif. Maksudnya itu adalah teori normatif ini menentukan bagaimana seharusnya berperilaku untuk mencapai hasil yang dinilai benar, bermoral, atau yang dianggap baik. Sedangkan teori positif ini menjelaskan secara deskriptif, explanatory, dan prediktif. Next. Lalu saya akan menjelaskan different perspektif. Yang pertama itu pendekatan ilmiah. Pendekatan ini memiliki asumsi yang melekat bahwa dunia yang akan diteliti adalah realitas objektif yang mampu diuji dalam skala besar atau statistik rata-rata. Lalu penelitian ini dilakukan dengan hipotesis tambahan yang kemudian digabungkan. Ini dilakukan hipotesis tambahan itu untuk memberikan pemahaman yang lebih besar atau prediksi yang lebih baik. Lalu pendekatan ini memiliki asumsi tersirat bahwa teori yang baik berlaku dalam keadaan yang konstan di seluruh perusahaan, industri, dan waktu. Next. Sini ada kritik terhadap metodologi ilmiah. Kritiknya itu ada 3. Yang pertama, penelitian yang bersifat statistik dalam skala besar cenderung menggabungkan segala hal secara bersama. Yang kedua itu, hipotesis-hipotesisnya yang didasarkan pada penggunaan survei atau harga pasar saham adalah jauh dari dunia para praktisi. Yang terakhir itu metode ilmiahnya mengabaikan banyak individu akuntan dalam perannya sebagai akuntan. Next. Selanjutnya ada di different perspektif itu ada pendekatan naturalistik.
Pendekatan ini menyeratkan bahwa tidak ada asumsi atau teori yang terbentuk sebelumnya dan fokus pada masalah dunia nyata yang spesifik dihadapi oleh perusahaan. Next. Lalu ada perbandingan penelitian ilmiah dan penelitian naturalistik. Yang pertama itu asumsi ontologi. Di penelitian ilmiah itu melihat realitas secara objektif dan konkret atau berwujud, dan melihat akuntansi sebagai objek. Sedangkan di penelitian naturalistik itu melihat realitas sebagai hasil konstruksi sosial dan imajinasi manusia, dan melihat akuntansi sebagai konstruksi. Yang kedua itu pendekatan epistemologi. Di penelitian ilmiah itu pengembangan pengetahuan secara sedikit demi sedikit, reduksionisme atau realita terdiri dari jumlah minimum dari beberapa jenis entitas atau substansi. Lalu pengujian hipotesisnya itu secara individu, dan hukumnya itu dapat tergeneralisasikan. Sedangkan di penelitian naturalistik itu holistik atau realitanya itu sebagai sesuatu yang utuh, bukan merupakan kesatuan dari bagian-bagian yang terpisah. Lalu ada kompleksitas dunia tidak bisa dipecahkan melalui reduksionisme, dan hukumnya itu tidak dapat direduksi. Selanjutnya itu metodologi. Halo, suaranya kedengeran nggak? Kedengaran. Lalu metodologi di penelitian ilmiah itu ada terstruktur menggunakan dasar teoritis sebelumnya dan validasi empiris atau ekstensi. Sedangkan penelitian naturalistik itu tidak struktur dan tidak ada dasar teoritis sebelumnya. Dan yang terakhir itu metode. Metode penelitian ilmiah itu ada model formulasi sintaksis atau prinsip pembuatan kalimat, lalu hipotesisnya itu dibuat berdasarkan induksi empiris dan penggunaan metodologi statistik yang sesuai. Sedangkan penelitian naturalistik itu metodenya studi kasus, eksplorasi yang fleksibel, dan mengalami peristiwa. Next. Lalu ini akan dijelaskan oleh Mikaela Reva.
Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Mikaela Revalina Sutedi, dengan NIM 2020 12 11 041. Selanjutnya yang ingin kita bahas yaitu scientific approach applied to accounting. Next. Di scientific approach applied to accounting ini ada misconceptions of purpose atau kesalahpahaman tentang tujuan. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kita akan membahas ada banyak kesalahpahaman tentang upaya menerapkan pendekatan ilmiah terhadap akuntansi. Beberapa percaya bahwa upaya tersebut adalah untuk membuat para ilmuwan keluar dari praktisi akuntansi. Pandangan ini bukan tujuan pendekatan. Seorang ilmuwan adalah orang yang menggunakan metode ilmiah dan oleh karena itu, terutama seorang peneliti. Profesi medis memberikan analogi yang baik tentang perbedaan antara peneliti dan praktisi dan penggunaan dan efek dari metode ilmiah. Peneliti medis adalah seorang ilmuwan, tetapi praktisi medis atau dokter tidak. Yang terakhir, menerapkan alat-alat kedokteran. Dia adalah orang profesional yang diharapkan menggunakan penilaian untuk mendiagnosis penyakit dan merekomendasikan perawatan. Alat yang diterapkan dokter terutama terdiri dari pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian ilmiah oleh penyelidik medis. Tapi, seperti di banyak bidang lain, penelitian ilmiah belum menemukan semua jawaban atas pertanyaan medis dan beberapa kesimpulannya tidak persuasif seperti yang lain. Lalu yang kedua, ada kesimpulan penelitian adalah generalisasi. Tetapi praktisi dihadapkan dengan kasus-kasus spesifik yang mungkin tidak sesuai persis dengan kesimpulan umum. Untuk alasan ini, penilaian praktisi selalu diperlukan dalam menerapkan alat perdagangannya. Yang penting adalah bahwa praktisi mengambil sikap ilmiah dalam praktik, yaitu dia menganggap serius pandangan bahwa bukti untuk mendukung diagnosis adalah penting. Akuntan yang percaya pada pendekatan ilmiah menginginkan bukti empiris dan penjelasan logis untuk mendukung praktik akuntansi sehingga praktisi dapat merekomendasikan metode yang paling tepat untuk situasi tertentu berdasarkan bukti ini. Orang-orang menemukan pernyataan lebih meyakinkan ketika dibuktikan dengan bukti
kualitatif dan empiris daripada pernyataan yang hanya didasarkan pada rasionalisasi yang dapat diperdebatkan. Lalu yang ketiga itu ada kesalahpahaman umum lainnya tentang penerapan maaf tadi koneksi dengan saya terputus. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu tadi ada kesalahpahaman umum lainnya tentang penerapan pandangan ilmiah dalam akuntansi adalah bahwa kebenaran mutlak diinginkan yang tentu saja tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, mereka yang menentang pendekatan ilmiah terhadap perumusan teori berpendapat bahwa tidak ada sia-sia untuk mencari apa yang tidak mungkin. Argumen semacam itu didasarkan pada kesalahpahaman bahwa sains menemukan kebenaran absolut. Metode ilmiahnya tidak sempurna. Ini adalah penemuan manusia untuk membantu kita memastikan apakah sebuah pernyataan harus dianggap realistis atau tidak. Struktur proses di mana penentuan ini dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada yang dapat mengklaim kebenaran. Ini adalah penemuan manusia untuk membantu kita memastikan apakah sebuah pernyataan harus dianggap realistis atau tidak. Struktur proses di mana penentuan ini dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada yang dapat mengklaim kebenaran mutlak dalam sains. Dengan demikian, kebenaran ilmiah bersifat sementara. Sebuah pernyataan atau teori mendapatkan status konfirmasi hanya setelah para ilmuwan di daerah dari mana teori evolusi memutuskan bahwa bukti tersebut cukup persuasif. Misalnya, ketika tes statistik menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh memiliki probabilitas kurang dari 5% terjadi secara kebetulan. Sejarah sains mengungkapkan bahwa substitusi, penyesuaian, dan modifikasi teori dibuat berdasarkan bukti baru. Next.
Selanjutnya, ada issues for auditing teori construction atau yang disebut masalah untuk konstruksi teori audit. Seperti yang dibahas sebelumnya, audit adalah proses verifikasi yang diterapkan pada input dan proses akuntansi. Auditor tidak memverifikasi output untuk kesesuaian dengan satu ukuran ekonomi yang unik dari laba. Tetapi memberikan pendapat apakah laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Selain itu, tergantung pada yurisdiksi. Auditor memberikan pendapat apakah pernyataan tersebut hadir secara adil dalam semua hal material, atau memberikan pandangan yang benar dan adil. Secara umum, konstruksi teori audit, pengembangan teori akuntansi. Literatur awal tentang audit berfokus pada masalah yang timbul dalam pelaksanaan audit, seperti penekanan pada deteksi penipuan, penemuan kesalahan prinsip dan sifat verifikasi akun, pendekatan pragmatis untuk pengembangan teori audit, terbukti dalam teks awal yang menjelaskan proses dan prinsip audit. Misalnya, konsep skeptisisme profesional berakar pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam kasus hukum abad ke-19, seperti Kingston Cotton Mill pada tahun 1896 dan London and General Bank pada tahun 1895. Putusan Lopez LG dalam kasus Kingston Cotton Mill mendefinisikan tanggung jawab auditor sehubungan dengan deteksi penipuan sebagai hak untuk mempercayai perwakilan perusahaan, asalkan perawatan yang wajar diambil kasus lebih lanjut di berbagai yurisdiksi, menyempurnakan dan mengembangkan konsep skeptisisme profesional. Dan standar audit telah beradaptasi dan berkembang dari waktu ke waktu untuk menggabungkan konsep ini. Standar hari ini masih mengacu pada hak auditor untuk menerima catatan dan dokumen sebagai asli, asalkan auditor menyelidiki lebih lanjut jika ada kondisi yang menimbulkan keraguan tentang anggapan itu. Upaya untuk pengembangan teori audit secara umum sudah mulai dari tahun 1960 dan dijelaskan serta dipakai pada praktik audit. Penelitian telah mempelajari bagaimana seorang auditor membuat keputusan dalam upaya untuk memprediksi perilaku auditor
dan positif teori menjelaskan permintaan atas audit dan biaya audit menggunakan model ekonomi. Pada awal tahun 1970, Asosiasi Akuntansi Amerika membentuk Komite Audit Dasar untuk menyelidiki peran dan fungsi audit, membuat rekomendasi untuk proyek penelitian, memeriksa masalah bukti, dan menerbitkan makalah posisi mengenai ruang lingkup audit oleh akuntan. Laporan tersebut memberikan pernyataan normatif mengenai audit dengan penekanan pada konsep yang harus dipelajari oleh siswa dan saran untuk penelitian yang dapat menyebabkan pemenuhan audit peran yang lebih baik di masyarakat. Konsep dasar audit menekankan esensi audit sebagai pengumpulan dan evaluasi bukti tanpa sepenuhnya mengembangkan teori tentang bagaimana materi pembuktian digunakan dalam proses penalaran untuk mendukung pendapat auditor. Pak Sparta, mohon maaf, sinyal Mikaela terputus. Saya sudah hubungi lagi, Pak. Katanya lagi ada kondisi jaringannya buruk, Pak. Bentar ya, Pak. Makasih, Pak.
Maafnya Pak Sapa, tadi jaringan saya sempat hilang dan baru bisa join lagi sekarang. Lalu saya lanjut. Pertumbuhan teori akuntansi positif di tahun 1970-an disertai dengan perubahan arah penelitian audit. Dua aliran utama penelitian dikembangkan, keduanya mengandalkan data empiris dan dirancang dalam kerangka kerja positif atau ilmiah. Eksperimentalis berfokus pada pemahaman tingkat mikro tentang proses pengujian atau judgment audit, dikenal sebagai JDM, atau penelitian penghakiman atau pengambilan keputusan. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana auditor membuat keputusan sehingga bisa memprediksi bagaimana auditor akan berperilaku bila berada dalam situasi tertentu. Penelitian awal di bidang ini memberikan bukti yang mengganggu penilaian yang berbeda oleh auditor saat memberikan informasi yang sama. Walaupun efek ini muncul setidaknya sebagian karena masalah menciptakan tugas audit yang realistis dalam lingkungan percobaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Windiana Kirani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mikaela Reva. Aliran utama lain dari penelitian audit empiris yang dikembangkan di era ini mempertanyakan penampilan pilihan auditor oleh perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat biaya yang dibayarkan oleh perusahaan kepada auditor mereka. Penelitian ini sangat menarik pada apakah kualitas audit yang ditentukan oleh auditor berbeda dalam situasi yang berbeda. D'Angelo berpendapat bahwa kualitas audit berhubungan positif dengan ukuran perusahaan audit, karena auditor yang lebih besar memiliki lebih banyak kehilangan karena tidak melaporkan pelanggaran yang ditemukan dalam catatan klien tertentu. Artinya, perusahaan audit besar cenderung akan kehilangan banyak klien daripada perusahaan audit besar. Daripada perusahaan audit kecil karena mengkompromikan independensi mereka dalam sulit untuk menyenangkan klien.
Eh, Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.